Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anakku yang berbahagia, coba perhatikan dan dengarkan apa yang Bapak sampaikan. Karena tugasnya hanya satu, yaitu merangkum apa yang Bapak sampaikan hari ini. Jadi yang Bapak sampaikan kalian rangkum. Syukur-syukur kalian bisa menambahkan dengan kata-kata sendiri. Hari ini Bapak akan menjelaskan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, bagi keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Pembahasannya adalah berjudul sholat berjamaah. Yang pertama, kita perhatikan ada kalimat sholat dan ada kata berjamaah. Yang pertama, sholat. Kita bahas sedikit. Sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Jadi kalau orang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Ini berarti sholat itu sangat penting, ya. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholah. Yang membedakan antara muslim dan kafir itu adalah sholat. Jadi kalau muslim sholat, kalau kafir tidak sholat. Lalu apa pengertian daripada sholat? Yaitu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Sholat itu pengertiannya aqwalun wa af'alun, ya, yaitu perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat, ya. Kenapa penting? Coba kita lihat pentingnya lagi sholat. Kita sampaikan di sini rukun Islam itu ada 5, ya. Rukun Islam ada 5. Di antaranya haji. Nah, haji ini jika mampu. Kalau tidak mampu, tidak usah, tidak wajib haji. Kemudian puasa, itu rukun Islam juga, jika sehat. Kalau sakit, tidak wajib berpuasa. Ya. Kemudian zakat, jika punya hartanya. Kalau orang nggak punya, nggak wajib zakat. Tapi sholat, itu tidak ada alasan apapun. Mau orang miskin, mau orang nggak mampu, tetap sholat itu wajib. Tidak bisa sambil berdiri, wajib sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk, wajib sambil berbaring. Bahkan orang yang sudah mati pun tetap wajib disolatkan. Makanya sholat jenazah itu hukumnya bukan sunnah, tapi fardu kifayah. Nah, ini rukun Islam yang 5, itu yang paling wajib, itu 2, yaitu syahadat dan sholat. Itu tidak ada alasan. Kalau haji, jika mampu. Kalau tidak mampu, tidak wajib. Zakat jika punya. Puasa jika sehat. Tapi kalau sholat, tidak ada alasan. Semua harus melaksanakan sholat. Terutama sholat yang 5 waktu. Kemudian mengenai berjamaah. Sholat berjamaah itu hukumnya fardu. Mohon maaf, sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya. Jadi sholat berjamaah sunnah muakkadah. Jadi sunnah ini ada 2, ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Kalau sunnah muakkad itu adalah sunnah yang mendekati wajib, artinya sunnah yang diharuskan banget. Contohnya sholat berjamaah. Jadi sholat sendiri boleh, ya. Tapi kalau sholat berjamaah itu sangat dianjurkan.
Ada lagi contohnya sunnah muakkadah. Itu adalah sholat sunnah sebelum subuh. Ya, itu sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang mendekati wajib, sunnah yang sangat penting. Kenapa? Karena Nabi selama hidup tidak pernah meninggalkan, selalu mengerjakan. Kemudian ada lagi sholat sunnah setelah isya. Itu juga sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Terus sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Itu juga sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Ada sunnah ghairu muakkad atau sunnah ghairu muakkadah, yaitu sholat sunnah yang biasa aja. Ya, sholat sunnah biasa. Artinya Nabi selama hidupnya pernah sekali-kali ninggalin. Apa itu? Sholat sunnah sebelum maghrib misalkan. Nah, itu sholat sunnah ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang biasa saja. Ya, atau ada lagi sholat sunnah sebelum isya. Ya, itu juga sholat sunnah ghairu muakkadah. Nah, kalau sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya fardu. Ya, kalau kita lihat di buku paket juga sholat berjamaah ada ulama yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Ya, jadi sholat itu ada sholat fardu, ada fardu kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu adalah kewajiban individu. Ya, contohnya sholat yang 5 waktu. Ini kewajiban individu. Ya, tidak bisa diwakilkan. Ya, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu adalah fardu ain, kewajiban masing-masing, tidak bisa diwakilkan. Beda dengan fardu kifayah. Contohnya apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu fardu kifayah, bisa diwakilkan. Asalkan di satu kampung itu ada yang menyolatkan jenazah, selamat semuanya, aman. Ya, tapi kalau ada jenazah di kampung itu tidak ada yang menyolatkan satupun, tidak ada orang yang menyolatkan jenazah itu, maka satu kampung itu berdosa semua. Ya, jadi itu fardu kifayah itu kewajiban yang bisa terwakilkan atau diwakilkan. Ya, nah sholat berjamaah ini juga termasuk kategori fardu kifayah. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau di suatu kampung itu ada yang sholat berjamaah di masjid, maka satu kampung itu selamat, tidak berdosa. Kalaupun dia sholat, yang lain ada yang sholat sendiri. Ya, tapi kalau di suatu kampung tidak ada satu orang pun yang berjamaah sholatnya, maka berdosa semua. Ya, itulah perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain kewajiban masing-masing. Contohnya sholat yang 5 waktu. Kalau fardu kifayah kewajiban yang bisa terwakilkan. Contohnya sholat jenazah. Nah, sholat berjamaah ini tentunya sangat unggul, sangat luar biasa. Ya, dalam hadis dikatakan sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fadzi bisab'i wa isrina darajah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sholat berjamaah itu lebih utama, bedanya 27 derajat. Ya, jadi kalau sholat sendiri pahalanya 1, tapi kalau sholat berjamaah misalkan berdua atau bertiga atau berempat, berlima atau seterusnya, itu pahalanya 27 derajat. Bedanya sangat jauh. Dan sholat sendiri belum tentu diterima karena mungkin ada kesalahan. Tapi kalau sholat berjamaah itu saling melengkapi. Apabila ada kesalahan, mungkin yang sebelahnya benar, itu saling melengkapi, bisa terwakilkan oleh imam. Makanya seorang imam diharuskan bacaannya bagus. Ya, namanya berjamaah itu diikat semuanya, diterima sama Allah. Ya, seperti kita misalkan kita sendiri sholat, iman kita masih mentah. Ya, rambutan yang mentah, buah yang mentah belum tentu ada yang beli. Ya, tapi kalau
rambutan itu dicampur, yang mentah ada, yang matang ada, diikat jadi satu, itu dibeli semuanya. Artinya diterima semuanya sama Allah Subhanahu wa taala karena diikat dalam ikatan berjamaah. Jadi sekali lagi, anak-anak yang berbahagia, jangan sampai kita ketinggalan sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid, ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tolong ditulis di buku tulis agama. Itu adalah rangkuman dari materi yang saya sampaikan barusan, ditambah dengan wawasan yang kalian miliki. Boleh juga ditambah dengan materi yang ada di buku paket, ya. Dilengkapi aja, yang penting nyambung, ya, nyambung. Kemudian juga bahasanya bagus, kemudian dipoto dan dikirim ke email saya, ya. Kemudian jangan sampai hilang buku tulis agama, karena nanti ketika masuk sekolah akan saya periksa satu-satu, yang tulisannya lengkap berarti nilainya bagus, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.